Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu diberkati Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami menghampiri tahta anugerah-Mu, seraya menaikkan puji dan syukur atas segala berkat anugerah yang boleh kami rasakan. Engkau memberi nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar dapat memberi kekuatan iman, dan kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan terang kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, karena kami yakin dan percaya firman ini yang akan menuntun kehidupan kami. Inilah doa kami, berfirmanlah kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, pembacaan Alkitab saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 21. Bunyinya sebagai berikut. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini,
Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada pepatah yang mengatakan, semua permulaan itu sulit. Betul kan? Misalnya saudara jatuh hati berat kepada seseorang, nah apa yang paling merasakan? Pastilah bagaimana melancarkan serangan pertama. Tetapi ada pula pepatah lain yang mengatakan, awal yang baik berarti dalam merampungkan setengah pekerjaan. Oleh karena itu alangkah sulitnya, tapi juga alangkah menentukannya memulai sesuatu itu. Di dalam mengkomunikasikan Injil atau firman Tuhan, memulai percakapan juga adalah pekerjaan yang paling menantang. Sedikit saja saudara salah berucap atau salah bertindak, tidak mustahil hasilnya adalah antipati atau salah paham. Alangkah sedihnya bila karena itu telinga dan pintu hati yang bersangkutan lalu tertutup untuk selama-lamanya. Karenanya, berhati-hatilah, bersikap arif dan peka dalam melakukan langkah pertama dan mengucapkan kalimat pertama. Mengenai hal ini, mari kita belajar dari Yesus. Dalam Yohanes pasal 4, kita membaca bahwa setelah Yesus memasuki wilayah Samaria, dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Sebenarnya ada 1001 macam alasan yang amat kuat bagi Yesus untuk tidak membuka percakapan dengan perempuan itu. Pertama, karena dia itu perempuan, apalagi bukan istrinya. Kedua, karena dia seorang Samaria yang dianggap kafir dan najis. Ketiga, karena reputasi moralnya, ia perempuan binal dan liar. Sebaliknya saudara, cuma ada satu alasan yang positif untuk Yesus melakukan percakapan, yaitu perempuan itu membutuhkan Yesus, dan hal ini sudah cukup bagi Yesus. Kini yang menarik adalah cara Yesus membuka pembicaraan. Yohanes menulis bahwa ucapan Yesus yang pertama kepada si perempuan Samaria itu adalah, berilah aku minum. Ringkas, sederhana, dan begitu biasa. Tidak ada kata haleluya atau hosana, tetapi amat efektif sehingga pembicaraan berlanjut ke hal-hal yang lebih mendalam. Apa rahasianya? Karena ketiga kata itulah yang secara kontekstual menghubungkan kedua orang itu. Ada Yesus yang haus, kemudian ada perempuan yang menimba air, dan mereka berdua berada di pinggir sumur. Nah, apalagi kaitan antara mereka berdua kalau bukan soal air. Jadi Yesus telah membuka pembicaraan, tetapi perempuan Samaria itu segera membangun sekat serta menutup diri. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Itulah kecenderungan spontan pada setiap orang, yaitu menutup diri, melindungi diri dari potensi gangguan dan ancaman yang datang dari luar. Inilah yang disebut sebagai naluri atau insting melindungi diri. Merasa risih, terganggu dan terancam terhadap hal-hal asing yang hendak memasuki kehidupan kita. Ada sekat antara aku dan engkau, antara kami dan mereka, antara Yahudi dan Samaria. Munculnya dan bertahannya gereja-gereja suku dan gereja-gereja etnis antara lain karena faktor tersebut. Orang merasa lebih nyaman berada di antara kita dan terganggu bila harus berbaur dengan mereka. Namun bila naluri pertama adalah menutup diri, maka naluri dasar yang kedua adalah justru sebaliknya, yaitu membuka diri. Setiap orang sebenarnya punya kerinduan untuk membuka isi hati, mencurahkan unek-unek kepada orang lain.
Orang yang paling malang dan tersiksa adalah orang yang tidak punya mitra berbagi rasa. Tentu tidak kepada sembarang orang. Kita membuka diri hanya kepada orang-orang yang benar-benar kita percayai, dan bila kepercayaan kita itu tidak pernah dikhianati. Sebab sekali kepercayaan kita itu dikhianati, maka pintu akan selama-lamanya terkunci. Yang terakhir ini harus amat dicamkan bila kita mau memberitakan Injil. Ketika pembicaraan telah kita awali, kepercayaan telah kita peroleh, dan kita telah diterima sebagai sahabat. Karena itu jangan dikhianati atau salah gunakan persahabatan tersebut. Bila saudara mau menolong, tolonglah dengan tanpa pamrih. Jangan pertolongan itu saudara jadikan semacam umpan memancing agar yang bersangkutan terjerat mau berganti agama. Ini namanya kristenisasi, bukan memberitakan Injil yang dikehendaki Allah. Dan ini sangat berbeda sekali, saudara. Sekarang bagaimana Yesus berhasil mengatasi sekat etnis dan religius yang dibangun oleh perempuan Samaria itu? Luar biasa, saudara. Yesus tidak meladeninya. Yesus tidak mau terlibat dalam perdebatan sosiologis atau politis tentang primordialisme. Yesus mengangkat pembicaraan ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih mulia, dari air sumur ke air kehidupan. Dengan begitu, ia menghindari dari perdebatan mengenai soal tetek bengek dan yang menyita waktu dan menguras energi. Yesus tidak cuma menghadirkan diri sebagai sahabat perempuan Samaria itu, tapi juga menaruh kepercayaannya kepadanya. Padahal seperti kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 17 dan 18, Yesus tahu benar siapa perempuan itu. Perempuan itu adalah perempuan binal, liar. Persis artinya seperti nama sumur di mana mereka berada, Sikar. Tetapi inilah prinsip selanjutnya tentang bagaimana memenangkan orang. Bila saudara mau mempengaruhi orang, saudara harus mempercayai orang itu. Umpat dan kecam akan menghasilkan rasa tertekan atau dendam. Tapi sebaliknya kepercayaan dan pengharapan akan meneguhkan jalinan persahabatan. Yesus memperlihatkan respeknya ketika ia berkata, "Jikalau engkau tahu siapa yang berkata kepadamu, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Tapi perempuan itu kembali lagi membangun sekat. "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub?" Seakan-akan perempuan itu mau mengatakan, Yakub saja sang bapa leluhur yang hebat itu hanya mampu memberikan air sumur. Bagaimana mungkin orang desa ini bisa memberikan air hidup? Dengan kesabaran yang luar biasa, kembali Yesus tidak mau terpancing oleh hal-hal yang mungkin menarik, tetapi sebenarnya kosong, tidak punya substansi apa-apa. Lagi-lagi Yesus menarik pembicaraan ke level yang lebih tinggi. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus selama-lamanya. Ia akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Dengan serta-merta, perempuan itu lupa soal Yakub. Ketika yang utama diutamakan, orang dibebaskan dari membuang-buang tenaga untuk yang kurang utama. Yang penting pula untuk diingat adalah betapa luar biasanya yang dilakukan oleh Yesus dalam kisah ini. Pada satu pihak, Yesus memberikan yang terbaik, sebab apa yang bisa lebih baik daripada air kehidupan? Bila air Zam-Zam dan air Lauder saja sudah begitu berharga, apalagi air hidup dari Yesus. Pada pihak lain, dan di sini letak paradoksnya, pemberian yang paling berharga ini
ditawarkan kepada orang yang paling rendah dan hina, seorang perempuan Samaria. Inilah yang membuat Injil benar-benar adalah kabar baik. Orang-orang seperti perempuan Samaria yang barangkali seumur hidup mereka cuma mendengar kabar buruk serta umpat caci maki, kini memperoleh yang terindah dan paling berharga, yaitu air hidup. Bagaimana ini mungkin terjadi, saudara? Semua ini mungkin terjadi hanya karena kasih yang tulus, respek yang ikhlas, dan kepercayaan yang penuh. Inilah salah satu pelajaran yang amat penting yang bisa kita teladani dari Yesus. Setelah Yesus mengatakan bahwa air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, serta merta perempuan Samaria itu menyambutnya dengan antusias. Tetapi yang ia bayangkan lain daripada Yesus maksudkan. Yesus berbicara tentang keselamatan yang kekal, sedangkan perempuan itu berharap tentang kenyamanan duniawi. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Menginginkan berkat-berkat jasmani tentu tidak salah. Berdoa memohon agar Tuhan menjadi sumber berkat-berkat jasmani pun tidak ada soal. Apa salahnya minta disembuhkan dari sakit atau minta pekerjaan yang layak, keuntungan yang banyak dan sebagainya? Boleh-boleh saja. Yang salah adalah kalau hal-hal tersebut lalu dijadikan alasan utama orang untuk mengikuti Kristus. Dijadikan daya tarik utama kekristenan, dijadikan ukuran kekristenan seseorang seolah-olah sukses material identik dengan sukses iman. Ini sama saja dengan menjadikan Yesus tidak lebih dari sekedar seorang sinterklas. Alangkah keblinger-nya teologi semacam ini. Yesus tidak menanggapi aspirasi dangkal perempuan itu. Yesus mau agar perempuan itu bisa berpikir lebih jauh dan lebih dari sekedar air sumur. Sebab itu ia maju terus menawarkan air hidup. Dan persis di titik inilah ia tiba pada titik yang paling rawan yang harus dihadapi oleh setiap pemberita Injil, yaitu bahwa prasyarat mutlak bagi siapapun untuk menerima air hidup adalah pengakuan serta kesadaran yang tulus tentang betapa tidak layaknya, betapa cemarnya, betapa najisnya, dan betapa berdosa serta celakanya dia. Hanya orang yang berdosa, saudara, membutuhkan juru selamat. Sebab itu, membimbing orang untuk tiba pada kesadaran yang penuh pada kedosaannya adalah tahap yang paling rawan dan peka. Mudah sekali membuat orang patah arang. Karenanya tidak boleh dilakukan dengan sikap penghakiman dan menakut-nakuti. Yesus tidak menyerang perempuan itu seperti yang dilakukan sementara penginjil-penginjil saat ini. Misalnya dengan mengatakan, "Hai perempuan celaka, betapa najis dan dalamnya engkau telah terjerat ke dalam lumpur dosa. Karena itu kutegaskan kepadamu demi nama Yesus, bertobatlah engkau, keluarlah dari kubangan lumpur keberdosaanmu dan terimalah Yesus." Atau ada yang mengatakan, "Api neraka kekal akan membakar tubuh dan jiwamu selama-lamanya." Yesus tidak tembak langsung seperti itu. Saudara bisa menangkap apa pelajaran yang hendak diberikan oleh Yesus pada pembacaan kita saat ini. Yesus tidak datang dengan tangan yang menuding dan menuduh, tetapi menghampiri orang berdosa dengan tangan terulur, menanti pengakuan yang ikhlas, jujur dan terbuka, dan menawarkan kehidupan. Itulah air kehidupan yang memulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar.
Biarlah firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar dijauhkan dari niat-niat buruk dan niat jahat, supaya kami boleh menikmati kebahagiaan dalam kehidupan ini. Saat ini kami berdoa Bapa, kiranya Engkau berkati dan pelihara kami sepanjang hari ini. Di tempat kerja buatlah kami rajin, kiranya kami menjadi pekerja-pekerja yang tidak malu dengan pekerjaan kami. Di rumah, buatlah kami sabar dan lapang dada. Kiranya kami selalu berusaha memudahkan pekerjaan anggota-anggota rumah tangga kami, bukan mempersulitnya. Dalam hubungan dengan sesama kami manusia, buatlah kami ramah dan murah hati. Terhadap diri kami sendiri, buatlah kami jujur menghadapi kebenaran. Dan setiap saat di hari ini, buatlah kami selalu mengingat bahwa Engkau Tuhan melihat kami, dan di hadapan mata-Mu-lah kami hidup, bergerak dan berada. Tolonglah kami hari ini, supaya kami jangan membuat malu diri kami sendiri, membuat sedih orang-orang yang kami kasihi, dan membuat susah hati Tuhan. Ini doa kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami bawa doa ini. Amin.